Saya persilahkan kepada pihak ada Emperor, ada Jibrahim, ada Awit Daeng, ada Victor Fas, dan ada Pak Tristan Yuki Mura, ada Abdul Amir Lee ya. Yang sudah masuk sampai Pak Abu Jamaliana Suri, ada lagi? Silakan. Ada James Bond nih dari Amerika nih, 007 yang masuk. Baik. Saya persilakan untuk Saudara Emperor menyampaikan pertanyaannya. Silakan buka mic. Saya menanggapi aja Pak Haidar. Ya, silakan Emperor. Ini kan terkait temanya siapakah yang menyamakan diri dengan Allah, kan begitu. Dari temanya saja, siapakah yang menyamakan diri dengan Allah adalah Allah, itu berarti kebalik. Harusnya siapa yang menyamakan diri dengan Allah adalah bukan Allah. Kalau memang dia Allah, kenapa dia menyamakan, kan begitu. Contohnya saya menyamakan diri dengan tukang kayu, apakah saya adalah tukang kayu? Ya bukan dong. Nah, yang kedua terkait bukti ya, tadi mengatakan terkait ya Thomas itu ya, itu menurut saya itu semacam reaksi spontan gitulah. Ketika Thomas menyebut ya Tuhanku ya Allahku gitu kan, kenapa itu diimani ya nggak apa-apalah. Tapi yang kedua di Matius 21:11 itu, dan orang banyak itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Nah, kenapa nggak dianggap nabi, kan begitu. Yang ketiga di Yohanes berapa tadi ya, 10:33 yang disebut Ibu Hasadah tadi itu, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempar engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi kesimpulan saya bukti segala macam ibu sebut tadi, Yesus adalah anak Allah, Allah itu sendiri, apalagi nabi, segala raja dari segala raja, banyak yang serupa dengan Yesus, kan begitu. Bahkan kalau ibu baca itu di Ibrani 7:3 ya, Melkisedek itu bukan tidak berawal, tidak berakhir, tidak bersilsilah, tidak punya ibu. Berarti Melkisedek lebih tinggi dari Tuhan ibu itu, begitu. Itu saja sih tanggapannya Pak Haidar. Oke, tanggapan saja dari Pak Emperor. Bu Uti mau mengulas? Ya boleh. Melkisedek, saya mau nanya pada Yai Haidar, emang tahu apa sih tentang Melkisedek? Apakah tertulis di dalam kitabnya, di dalam Al-Quran tentang? Nggak ngerti saya, tanya ke Pak itu ya, Pak Emperor ya. Oh iya Pak Emperor, maaf. Ya Pak Emperor, apa sih yang kalian ketahui tentang Melkisedek gitu kan? Kok kayaknya nggak tahu tapi sok tahu gitu istilahnya, kayak mau ngasih tahu, kayak mau ngajarin gitu. Ya Melkisedek aja dia nggak berbapak dan nggak beribu, tahu nggak maksudnya itu? Nggak berbapak, nggak beribu, karena Melkisedek itu adalah imam besar di sana, orang kudus, orang suci. Dan pada waktu itu ya, seorang imam itu dia haruslah berasal dari keturunan Harun ya. Kalau dia tidak masuk dalam keturunan Harun, dia tidak dianggap sebagai bapak dan ibu, tidak berbapak, tidak beribu. Bukan berarti dia kekal, nggak mati-mati ya. Dia tidak ada bapaknya, tidak ada ini, dan hidupnya kekal sampai sekarang. Melkisedek udah lama kok, udah meninggal gitu loh. Yang dimaksud dia tidak berbapak, tidak beribu, karena keturunannya itu ya, silsilahnya itu tidak dituliskan di situ, karena dia bukan dari keturunan Harun gitu loh. Ya, jadi belajar dulu, jangan sok-sok gaya mau ngasih tahu gitu, karena tahuan saya itu. Nah, lalu apalagi kamu mengatakan apalagi tadi? Nggak pertanyaan sih ya, saya cuma mau menjawab itu aja ya. Di Melkisedek itu dibilang tak berbapak, tak beribu, karena pada saat itu yang bukan dari keturunan Harun, para imam itu tidak dianggap silsilahnya. Itu saja Pak ya. Oke, terima kasih Pak Emperor. Mau menanggapi sedikit saja Pak. Oh iya tadi. Sebentar. Ya saya ingat sebentar. Ada lagi yang saya mau tanggapi lagi, yang tentang anak Allah ya. Yang tentang anak Allah tadi kamu mengatakan Yesus karena engkau
hanyalah sebagai manusia saja. Orang Yahudi kan bilang, kamu hanyalah sebagai manusia saja mengaku dirimu sebagai anak Allah. Itu kan kata orang Yahudi. Tetapi ketika Yesus di ini kan orang-orang Yahudi itu, Yesus sama orang Yahudi ini tidak mempercayakan dirinya kepada orang Yahudi karena saatnya belum tiba, kata Yesus. Lalu orang Yahudi itu mereka merasa harus mendapatkan pengakuan dari Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Karena ketika dia mengaku anak Allah, dia akan segera diseret ke pengadilan. Kenapa sih kata anak Allah itu krusial banget? Ya karena dengan mengaku anak Allah, dia itu mengaku bahwa dia adalah Allah. Di dalam Matius 26 nih baca ya. Ya, di pengadilan itu tuduhannya apa? Ya, tuduhan di pengadilan itu enggak lain enggak kurang ya. Ditanyakan begini ya. Di dalam Matius 26 nih saya kasih ya. Enggak ada yang ditanyakan apa salahmu ya. Kamu jawab ya, tuduhan itu, dakwaannya itu apa? Dakwaannya Yesus menyebut dirinya anak Allah ya. Tidakkah engkau memberi jawab kepada tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Nah gitu kan, ketika Yesus diperhadapkan di mahkamah agama, tuduhan-tuduhannya apa? Yesus mengaku anak Allah, dan memang begitu. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Nah gitu kan, Yesus bilang, kamu udah bilang begitu. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia itu duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apalagi kita dengar, kita perlu saksi lagi. Sekarang kamu telah dengar hujatannya. Nah, hujatan yang mana? Ya hujatan ketika dia mengaku anak Allah dan dia akan duduk di sebelah kanan Allah, ya kan? Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Itu kata anak Allah buat Yesus itu bukan sama dengan anak Allah dengan kami, Pak. Kami sendiri menyebut kami ini anak Allah. Iya, kami enggak sebentar. Kami menyebut diri kami juga anak Allah. Iya, tetapi anak Allah buat Yesus itu Mesias, Kristus artinya Tuhan. Ya, ini bukan debat menanggapi. Iya. Saya tanggapi sedikit ya. Kalau saya baca di Imamat 24:16 itu, siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah dihukum mati. Nah, kalau terkait tadi anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, kesimpulan saya, Yesus lahir, keadaan manusia naik ke surga, bahkan saat dia bangkit dikira hantu berdaging kan Bu, naik ke surga, walaupun dianggap tubuh kemuliaan, tetap manusia. Turun juga nanti, tetap anak manusia, Matius 16:7. Lalu di Ibrani 13:8, Yesus tetap sama, baik hari ini maupun selama-lamanya tetap anak manusia, berarti manusia. Ya udah itu aja. Anak manusia itu Pak, sebentar. Anak manusia itu cuma gelar Pak ya, karena anak manusia itu Yesus mengatakan anak manusia itu karena dia sudah datang sebagai manusia. Ya, tetapi Yesus untuk anak manusia itu dia bilang dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Anak manusia itu ketika anak manusia itu datang dalam segala kekuasaannya, ketika anak manusia itu duduk dan bersemayam di tahta kemuliaannya. Anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa. Yesus menyebut dirinya anak manusia karena dia sudah datang sebagai manusia, Pak. Dia bukan saja menyebut dirinya anak manusia, dia juga menyebut dirinya anak Allah, Nabi, gitu loh Pak. Oke, amunisinya disimpan dulu Bu, masih banyak yang akan bertanya kepada Ibu. Iya. Saya beri kesempatan dulu dari pihak Kristen lah ya untuk pertanyaan yang kedua. Pak Victor, silakan Pak Victor untuk buka mic. Pak Victor Pas. Oh, rupanya tidak ada di depan device-nya. Baik, Pak Jibrahim silakan. Selamat malam ya. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ya, begini ya. Sebelum saya bertanya, saya tanggapi sedikit tentang diskusi yang ada selama saya ikut ini. Ya, pertama-tama kata taat ya. Kalau kata taat itu merupakan serapan dari bahasa Arab yang berarti menemani atau mengikuti. Jadi mengikuti Rasul dalam hal ini ajarannya, dan hakikatnya ajaran itu kan sendiri bersumber dari Tuhan. Adalah hal yang sangat logis. Jadi saran saya jangan suka pakai istilah Arab dalam menjelaskan satu sudut pandang atau menghakimi sesuatu kalau tidak terlalu paham. Ya,
Kemudian perihal penggunaan kata dan, misalnya manusia dan Tuhan, yang mana manusia adalah makhluk dan Tuhan adalah pencipta. Pada pernyataan ini kata dan di kalimatnya tidak berarti setara. Jadi setara atau tidak penggunaan kata dan pada kalimat itu bergantung dari kondisional kalimatnya. Jadi sangat disayangkan kalau logika paling dasar begini tidak difahami alias gagal paham. Jadi penggunaan kata dan itu setara itu misalnya lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, itu setara. Ya. Oke. Terus jika Mbak Uti ya dengan bahasanya, jika kalian sebagai wakil cendekiawan Kristen belum paham logika bahasa secara dasar, hati-hati dalam membuat statement, karena ketika kalian maksa bahwa kata dan atau kata sama dan itu hanya dipakai untuk fungsi penunjukan setara, maka bagaimana dengan menjelaskan kisah para rasul ayat 5 pasal 32, di mana di situ ada penyetaraan antara kami dan Roh Kudus, dan kami itu kan adalah saksi-saksi para rasul. Silakan dijelaskan. Terima kasih. Apa tadi Pak? Dibaca aja ayatnya Pak. Saya nggak punya Alkitab. Ayatnya dibaca Pak. Kisah para Rasul ayat 5:32 ya. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Silakan dijelaskan. Oke, silakan dijelaskan. Itu Bu kan Uti. konteks Pak. Itu kan tidak meminta. Itu tidak meminta supaya umatnya beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul dan kepada Tuhan. Itu sama sekali tidak bicara tentang meminta atau menyuruh umatnya untuk melakukan untuk menyembah yang setara itu. Ini mah beda konteks Pak. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, barang siapa beriman kepadaku, beriman kepada Allah, turutilah aku, turuti Allah, menuruti aku, menuruti Allah. Ini Pak perintah gitu loh. Nggak sama itu konteksnya, itu mah dia tidak bicara turutilah saya dengan Roh Kudus, yang enggak. Beda lah Pak, beda ini. Ini kan perintah untuk mentaati Tuhan dengan mentaati Rasul Pak. Ya, nah kalau di kami itu sangat-sangat fatal. Akhirnya Yesus kan dihukum mati karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena apa ya? Karena dia mengatakan barang siapa telah melihat aku, melihat Allah, mengikuti perkataanku, perkataan Allah. Orang Yahudi pada saat itu tahu itu artinya apa. Dia menyamakan dirinya dengan Allah, dilempar batu dia kan Pak. Nah kalau di kami itu fatal gitu, tetapi di tempat Bapak kan ya kita nggak tahu, kan beda-beda keimanan gitu. Makanya saya tanya, apakah siapa yang betul-betul menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Kalau di kami Yesus memang nyata menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi memang dia adalah Tuhan. Dia sudah dinubuatkan, sudah dikasih tahu, dan bahkan dia menunjukkan bahwa memang dia adalah Tuhan. Nah kalau Nabi melakukan hal yang sama dengan Yesus, tetapi nggak ada nubuatannya, nggak ada buktinya gitu loh. Bahkan tadi yang saya kasih itu kan disuruh bersalat untuk Nabi. Katanya tadi sholawat, tetapi yang ayatnya jelas di dalam bahasa Inggris itu bilangnya salat kok. Yang salat kepada Nabi gitu loh. Gitu loh Pak. Oke. Cukup ya Bu ya. Iya. Pak siapa tadi Pak? Saya tanggapin ya. Tanggapin silakan Pak. Ngajak debat lagi nih si Bapak nih. Enggak, memang begitu Bu. Harus jadi cukup menyampaikan nggak usah ini sanggahan. supaya saya jelaskan juga. Kan saya sudah bilang kalau menggunakan istilah-istilah bahasa Arab, hati-hati menggunakannya karena belum tentu Anda paham ya. Seperti yang Anda katakan tadi tentang salawat itu kan ada penjelasan juga. Also referred ya, artinya bisa diartikan yang lain bahwa itu divine blessing ya. Itu jadi berkah ilahi, berkah Allah kepada Nabi. Ketika kita memuji Nabi, kita juga diberkahi dengan balasan dari Allah. Itu salah satu arti dari salawat juga. Kemudian Anda mengatakan bahwa itu tidak setara, ya kami membaca kata dan. Anda kan tadi katakan dan di situ. Terlepas Anda mengatakan itu berbeda konteks, tapi kalau dilihat kami adalah saksi, itu berarti kan baik di situ para rasul dan Roh Kudus kan menjadi saksi. Nah, iya sama memang saja Pak sebenarnya. yang menjadi saksi. Ya nggak usah ditanggapin dulu Bu, ya, gitu. Jadi sama. Kalau kami melihatnya sama, makanya saya bilang. Tapi kandungan perintahnya beda Pak. Nih ya, saya kasih tahu. Bukan TikTok Sama-sama Bu, itu biarkan ajaran, selesaikan dulu, dengarkan dulu, baru nanti Ibu sanggah lagi. Ya nggak perlu. Saya kira cukup ini nggak usah ditanggapin. Saya cuma bisa katakan bahwa pada intinya sama-sama ini adalah ajaran. Semua yang tertulis di kitab Anda itu kan ajaran. Nah sama juga di Al-Quran itu ajaran. Jadi tergantung bagaimana kita melihatnya gitu, memahaminya.
Saya kira begitu aja Pak ya. Ya, Ya, bentar saya kasih tahu ya. Ini nih, ini kandungannya seperti ini Al-Maidah 1:11 dan ingatlah maka aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah. Ini perintah, Pak. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Sebentar. Beda konteks, Ibu, Pak. Interupsi moderator, jangan paksakan Oten menjelaskan tentang Al-Quran. Iya betul. Ibu, mohon maaf kalau berkaitan dengan penafsiran ayat dan menerjemahkan ayat, mungkin pihak Muslim akan lebih tahu gitu ya. Nah, sekarang Jadi, begini Pak. Dari tadi yang banyak menggunakan ayat. Bukan begini, Bu. Dari tadi yang banyak menggunakan ayat tentang Alkitab itu kan dari tentang pihak arti. kalian loh, Pak. Nih, saya unjukin ya. Betul. Saya juga berhak memberitahu. Jadi harus sejajar dong, Pak. Kita kan bicara ini kan pertanyaan-pertanyaan ya harus dijawab, bukan jangan dibiarkan. Ini namanya sepihak. Kalau misalnya kalian boleh bebas ini ya. Yohanes tadi ya yang dipakai ayat kami Yohanes 13 ayat 16. Tentang isi kitab Lukas, Ibu silakan. Lukas Tetapi, 6. Ketika menafsirkan Al-Qur'an, Bu. Loh, saya nggak menafsirkan, saya bertanya ada loh, Pak. tafsirnya, Ya, Ya. Lukas 6 ayat 12 ya, Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 4 ayat 3, Matius 4 ayat itu kan salah semua. Saya kasih tahu. Nah, sekarang kalau saya salah kasih tahu aja, jangan dibilang jangan nggak boleh gitu. Kan kita nih berdialog, Pak. Harus sejajar lah. Ya. Iya, Oke, kalau ya. saya salah menafsirkan kita kasih lanjut tahu. ke pertanyaan selanjutnya mengenai arti itu nanti kita ada diskusi khusus. Iya, Arti- punya arti termin yang juga, lain ya. lagi lah. Termin yang lain lagi. Baik. Saya persilahkan James Bond. Siapa nih James Bond nih? Muslim atau Kristen nih James Bond? Assalamualaikum Sebentar. Kalau Muslim nanti belakangan. Saya pikir dari Kristen ini. Ya, mohon maaf ya dari James Bond dikira saya non Muslim. Sian ya. Gambarnya masalahnya James. Gambarnya dan namanya James Bond. Pak Awi, silakan Pak Awi. Membuka Ya, mic. terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. mau menanggapi pernyataan ini di Otimena. Jadi ada dua hal yang sebenarnya sangat bermasalah di kehidupan itu yang bisa bikin masalah besar bagi pribadi, yaitu salah paham dan pemahaman yang salah. Kalau saya melihat Ibu Uti ini dari awal bicara, ini sanggahan saya ya pandangan pribadi saya. Dia bukan cuma salah paham dalam memahami sesuatu, tapi pemahamannya yang salah dalam memahami kesalahpahaman dirinya sendiri. Ibu Uti ini selalu mau memaksakan apa yang dia asumsikan terhadap. Pak, sekarang maaf Pak, ini Yesus. Bapak bicara Sebentar, tentang Bu, saya. selesaikan dulu, Bu. Ya enggak Pak, ini kan bicara tentang Selesaikan dulu, saya. Ini menuduh ya. saya menanggapi. Kalau saya Tanggapan salah dulu, Pak, bicara enggak. Ini tanggapan Bu. Ya, Tanggapan kalau tentang saya pemikiran salah, saya coba dulu. sekarang Nggak kita apa-apa. bahas satu ayat ya. Enggak apa-apa, langsung kita bahas satu ayat. Selesaikan dulu Bu, apa sanggahannya Bu? Ibu kan belum ngerti apa yang akan Ya, tapi itu kan disangka beliau. menyudutkan Pak, masa Selesaikan dibiarkan? dulu. Ibu Uti, saya berusaha Tidak menyampaikan dibiarkan Bu, dengan cara yang paling tidak dibiarkan. santun, dengan cara yang paling sederhana agar gampang dimengerti Bu. Sehingga tolong jangan dipotong dulu. Saya menilai dari Ibu berbicara dari awal itu selalu memaksakan pemahaman Ibu terhadap Yesus mau dipaksakan untuk dipakai pemahaman orang Islam terhadap Nabi Muhammad. Di kami orang Islam, insya Allah tidak akan pernah mengada-ada atau mengasumsikan sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Tidak pernah Nabi Muhammad itu menyatarakan dirinya dengan pencipta. Nah, sama seperti Ibu ini, Yesus pun tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Allah, cuma Ibu Atimena memaksakan. Oh maaf Pak, kalau Yesus tidak pernah menyatarakan dirinya dengan Allah, dia berkuasa. Ya sudah Pak. Saya akan beri waktu untuk Enggak sudah, atau saya tidak akan menjawab ya. Ya sudah, saya nggak akan menjawab. Silakan aja menuduh-nuduh. Tidak Ya. memotong dulu Bu. Ya mohon maaf moderator terganggu, jadi agak lucu juga sebenarnya ini. Jadi dia seolah-olah selalu ingin memaksakan pemahamannya itu ke dalam pemahaman orang Islam, berkali-kali dijawab dan disampaikan, dan saya yakin sebenarnya Ibu itu mengerti maksud dari itu, cuma terus mau dipaksakan seolah-olah seorang nabi itu setara dengan penciptanya atau yang mengutusnya.
Bahkan Ibu itu sendiri ya sudah menyangkal atas pernyataannya yang mengatakan bahwa Yesus setara dengan Allah. Ibu itu tadi ngomong bahwa Yesus mengaku dirinya adalah aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Pak Awi, dipersilahkan untuk pertanyaan. Pak Awi. Saya nggak bertanya Pak, saya cuma menanggapi karena menyanggah saja. Saya rasa tidak ada yang terus pertanyakan, cuma jelas bahwa ada tadi saudara saya dulu mengatakan ketika sesuatu itu adalah dia, ya tidak perlu disetarakan. Ketika Yesus atau orang Kristen merasa Yesus adalah Allah, kenapa dianggap setara? Toh dia sendiri. Itu artinya dalam akal nurani, akal sehat nurani Ibu itu sendiri itu meyakini bahwa dia bukanlah sesuatu yang Salah setara, Pak, sehingga sok harus tahu Pak, diserahkan. salah semua. Enggak seperti itu yang kamu bilang tentang saya, enggak begitu, salah. Ini sanggahan Waduh. saya Bu. Ya Terserah iya Ibu dong, bagaimana. terlalu banyak Ini kan tuduhannya. Ya sudah Oke, dong, oke. sudah Pak dong. Awi, Oke. kayaknya Terima kasih Bu atas Uti waktunya, itu moderator. pingin langsung ngejawab ini. Ya enggak aneh gitu loh, Tidak sok tahu. sabaran ya Bu Uti ya. Sok tahu dengan ininya Bu orang Uti lain ini gitu. Tidak sabaran, sebentar lagi selesaikan. Kemudian kalau sudah selesai baru Bu Uti Ya jawab, sudah, itu Pak. akan lebih clear. Masalahnya itu bukan pertanyaan, kan ini termin pertanyaan, tetapi ini kan menjudge, menghakimi. Yang dia hakimi Saya juga tidak salah. Saya menyanggah apa yang Ibu sampaikan. Nah, tadi. sekarang kalau saya sanggah Saya lagi, setuju nah sama sekarang Bu boleh Uti. dong saya Bu Uti, saya Pak sanggah Uti, lagi. Mohon maaf Bu Uti, mohon maaf Bu Uti, mohon maaf. Di sesi ini partisipan boleh bertanya, boleh juga sanggahan, betul. Iya, tetapi Apa kan yang dia- disanggah Pak. karena Bu Uti jarang hadir di sini, jadi tidak tahu seperti apa jalannya diskusi di room ini. Jadi selesaikan dulu tanggapannya, Bu Uti jawab langsung nanti. Diberi waktu kok, Bu Uti untuk Iya. menjawab itu. Ya, Jangan makasih, dipotong moderator. dulu, biar jelas apa Ya. yang dia sanggah gitu. Ya, makasih moderator. Ya begitu Bu Uti, saya kiranya Ibu bisa menimba ilmu juga dari saya lah. Jadi selesaikan dulu lah tadi cara. Ya sudahlah, panjang Seolah-olah banget. ini sama Capek seperti- bosan dengernya. Udah Enggak, Udah seperti ngerti Ibu saya. itu selalu memaksakan sesuatu seperti nasi setengah matang gitu loh. Dimakan nggak bisa. Nah, itu Ya kan kan? pikiran kamu. Ya sudah ya. Silakan disanggah. Sudah. Astagfirullahaladzim. Sudah ya, ya sudah lah Pak. Saya udah selesai dengan itu. Pak Awi Daeng, udah ya, cukup Sudahlah, ya. kepanjangan Ya, dibiarkan. Bu Utinya juga tidak perlu menanggapi kan tadi, ya cukup udah. Ya Saya enggak, itu kan lanjutkan ke ini Amir bukan Lee. Bapak, ini tidak boleh dibiarkan dong. Ini kan mendiskreditkan gitu loh. Artinya gini Bu, Ibu akan saya berikan waktu, kenapa tidak sabar? Iya, Itu. kelamaan gitu loh, Ya, Pak. bukan kelamaan Bu, memang ada toleransinya Bu. Ada Saya rasa tadi toleransinya. diberi waktu kalau nggak salah 2 menit Ya sudah, saya jawab ya. Saya Iya. jawab ya, saya Iya, jawab. oke. Nah, tuh kan Maaf saya interupsi. Saya jawab Awi sekarang. Daeng, jangan diulang lagi kalimatnya, jangan diulang lagi. Lanjut aja. Lanjut, dan Bu Uti tolong sabar, nanti ada waktunya Ibu untuk menjawab. Iya, karena ini bukan Ya, bertanya, makasih. tetapi Saya rasa saya tidak perlu ulang lagi, cukup begitu tanggapan saya tadi bahwa mengenai apa yang saya simak dari dialog tadi, ya yang saya maksud tadi seolah-olah Ibu Uti itu ini memaksakan pemahamannya Cukup, kepada Cukup. pemahaman Islam. Cukup sekian aja begitu. Ya. Silakan ditanggapi kalau Silakan, menanggapi, Bu Uti, tidak tanggapi. ditanggapi. ya, saya cuma jawab satu pertanyaan ini, satu fakta ini membuktikan bahwa apa yang kamu pikirkan tentang saya itu salah semua. Ya, saya tidak memaksakan, tetapi semua tertulis di dalam Alkitab. Ya, di dalam Yohanes 14 ya dikatakan sini ya, kita bicara ya. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, ini ayatnya yang ke-7 ya. Kenapa saya bilang bahwa Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, karena Yesus mengaku bahwa Dia itu adalah Bapa. Kita baca ayat 7. Saya tidak asal sembarang, semua ada datanya ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Iya kan? Sekarang ini kamu mengenal dia. Nah, dia lagi ngomong di depan murid-muridnya. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dia siapa? Dia Bapamu. Dan kamu telah melihat dia. Dia siapa? Dia yang di depan mata Yesus, mata murid-muridnya itu. Ini ayatnya dia mengaku sendiri kalau dia adalah nabi. Jangan kamu bilang saya memaksakan. Oh tidak, kita baca lagi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ini lebih jelas lagi. Ya, dia pikir bahwa Bapa dan Yesus itu beda, dua tempat yang berbeda.
Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah ini kan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Nah ini, saya nggak sembarangan ngomong. Ya, Yesus sama Bapa bukan di jauh-jauh. Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Pernyataan Yesus sendiri. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa itu roh, dan roh itu adalah itunya rohnya Yesus sendiri. Ayatnya ada. Kenapa kamu bilang saya berasumsi? Ini kan artinya menuduh gitu loh. Ya, nggak semua yang saya omongin ini karena ada ayatnya. Ya, kamu aja yang nggak tahu konteksnya. Lalu tadi kamu mengatakan apa lagi tuh? Bahwa Yesus mengaku anak, apa lagi tuh kamu mengatakan tuh? Ya, satu aja saya udah kasih tahu. Ya, ini salah. Kamu ketika saya mengatakan Yesus mengaku anak Allah, ya memang begitu adanya. Kita sudah baca tuntutan buat Yesus di pengadilan itu karena dia mengaku anak Allah. Nah, sekarang anak Allah itu artinya apa? Nah, sekarang ya, bukannya saya yang ngomong, anak Allah itu artinya maknanya jauh sekali. 1 Yohanes 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Enggak, saya mau kasih tahu buktinya kalau dia sembarangan nuduh gitu. Ya, sembarangan nuduh nih. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, jadi kamu ya pikiran kamu tentang saya, tapi kamu salah menilai gitu loh. Nih ya, saya bacakan ya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia atau Yesus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu memberikan keselamatan masuk sorga. Ayatnya ada, yang kalau saya ngomong ini nggak pernah asal asumsi, semuanya ada. Jadi ketika saya bicara, semua itu sebetulnya dari ayat ke ayat, cuma saya nggak sebut aja ininya ayatnya ya. Ngapain sebut ayat kayak anak menghafal gitu loh. Semuanya ada ayatnya. Jadi saya nggak asumsi. Kalian bilang saya asumsi karena saya nggak suka nyebut ayat. Tetapi semua ya pembicaraan perkataan saya itu berdasarkan ayat per ayat. Dari ayat ini, alurnya itu ayat ke ayat, oke? Sudah, silakan. Ya, sudah ya, udah kesorean. Ya. Iya. Saya berikan waktu untuk sedikit menanggapi 1 menit atau kurang dari 1 menit. Silakan, Pak Awi. Saya tidak akan menyanggah apa yang disampaikan Ibu Uti barusan itu, karena anak saya pun bisa membaca itu kalau saya sodorkan itu Alkitab, dia baca, anak saya pun bisa baca itu. Iya, baca aja. Itu saya cuma menyangka begini. Begitu memaksakannya Ibu Uti ini akan pendapatnya, akan asumsinya, sehingga dia memaksakan tadi teks bahasa Inggris dipaksakan menjadi teks bahasa Indonesia, sedangkan yang dibaca itu pengertian bahasa Indonesia. Saya rasa itu saja yang saya mau tanggapi, bahwa jika kita mengartikan sesuatu dalam konteks bahasa Inggris semuanya Bu, jangan langsungnya salah. Masalah enggak, saya kan bisa juga bahasa Inggris. Saya kan bisa. Cukup. Ya, saya cukup. Saya rasa cukup dari saya. Begitu aja. Terima kasih. Artinya sama dengan bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. I can speak English very fluently, you know. Tidak ada bedanya bahasa Inggris dan Indonesia. Tadi sudah sampaikan ya Bu Uti sudah sampaikan. Jadi ketika berdiskusi, mari kita mengenal dulu istilah-istilah itu secara baik ya. Buti, ada pertanyaan dari perempuan Buti, kita biar suara lembut kedengaran di room kita. Saya persilahkan kepada perempuan dulu, lebih dulu Ibu Jamalia Nasuri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menanggapi perkataan Buti tentang sholawat. Ya, coba Anda lihat lagi di dalam Bible Anda. Di dalam Bible itu disebut bahwa ya Yesus itu juga ini mau bertanya apa Ibu Jamal? Dikatakan berselawat. Saya tidak bertanya Ibu, ya. Bentar dulu, ya jangan dipotong dulu bentar. Ini satu saja ya. Saya menanggapi sholawat. Ya, di Matius 23 ayat 39 itu dikatakan, ya, dan aku berkata padamu mulai sekarang kamu
ia tidak akan melihat aku lagi hingga kamu diberkatilah dia dan datang dalam nama Tuhan. Terus di Lukas 13 ayat 35, Lukas 19 ayat 38, Yohanes 12 ayat 30, Yohanes 12 ayat 13. Itu dikatakan mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus dan berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia dan datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Apa arti Hosana di situ? Hosana itu artinya berkat, sanjungan, pujian, kan begitu. Nah, ketika Anda tadi mengatakan bahwa sholawat itu adalah doa, ya kan? Ketika orang Islam menyatakan, ketika Anda berbicara kepada orang Islam tadi menyatakan bahwa ya sholawat itu Anda katakan doa dan orang Islam itu berdoa kepada Nabi Muhammad, saya keberatan dengan itu. Karena arti sholawat itu hanya pujian, sanjungan, bukan doa. Karena apa? Perbedaan antara sholat dengan sholawat itu berbeda. Walaupun berasal dari kata yang sama. Oke lah, saya tidak mempermasalahkan tentang itu. Saya juga belajar tentang itu. Yang dipermasalahkan ketika Yesus di dalam Bible itu menyatakan Hosana, ketika para pengikutnya ya Bani Israel menyatakan Hosana Yesus, apakah sama dengan bermakna bahwa Yesus itu diberkati? Itu saja buat Anda. Terus ya Yesus itu bukan hanya mendoakan para pengikutnya saja, ya bahkan para Nasrani itu generasi pertama itu yang saya pelajari ya mengatakan mendoakan mereka, mendoakan beliau, bersolawat pada beliau, ya dan itu adalah pujian, berkat begitu. Jadi sekali lagi doa, selawat dan salam adalah kebiasaan para pengikut para nabi yang terdahulu untuk nabi mereka. Apa yang salah ketika umat Islam bersolawat kepada Nabi? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dan itu adalah perkataan Allah juga di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Itu sangat jelas sekali perkataannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kan begitu. Ya. Jadi Ibu tolong kalau membahas sholawat, Ibu lihat dulu Bible Anda ketika dia berkata bahwa Hosana Yesus putra Daud. Seharusnya Kristen itu bersolawat kepada nabimu yang berasal dari Nazaret, yaitu Yesus. Terima kasih. Bu Uti dipersilakan untuk menanggapi Iya, apa yang iya. disampaikan Ya, ini oleh kejadian yang sama ya. Maliana Suri. Kejadian yang sama. Tadi ketika saya membahas Al-Quran, saya dimarahin gitu ya. Nah, lalu Ibu Jamalia membahas ayat kami seenak-enaknya, sebanyak-banyaknya, sesuka-sukanya, seolah-olah yang paling tahu dan dia guru, dia pernah sekolah Alkitab, lalu mengajari orang Kristen seluruh bumi ini gitu kan. Nah, ini yang seperti ini, model-model yang sok tahu tapi belajarnya dari luar-luar gitu loh, bukan dari yang benar gitu. Belajar dari ustadz-ustadz, belajar dari artikel-artikel, dari sana dari sini, tidak dari jalur yang benar. Ya, akhirnya yang nyasar seperti ini, kepedean sendiri gitu tentang ayat orang. Ya, nah, ini tadi Ibu, bukan saya yang bilang itu salat dijadi sholawat. Itu ada buktinya, baca sendiri aja Bu, jangan marahin saya. Udah saya buka aja tadi di situ, itu tulisannya salah, bukan, udah kita buka semua Bu. Jadi jangan salahkan saya. Jadi kalau Ibu bilang itu adalah sholawat, artinya ya fine saja gitu kan, fine saja. Ketika bahasa Inggris menyatakan itu salat, lalu kalian bilang itu sholawat, ya terserah kalian, aku juga nggak marah. Ya cuma itu tadi bukan salah aku Bu, itu ada di sendiri ayatnya, kalian baca sendiri. Tadi udah dibuka. Ya jangan salah-salahin saya, bukan saya mengganti salat menjadi sholawat, enggak. Saya nggak menggantikan itu Bu, itu memang tertulis di situ. Kalau kalian mau menyalahkan terjemahannya, ya silakan salahkan terjemahannya, tetapi kan nggak boleh juga. Ya terjemahan itu ya dari Depak, dari apa, yang nggak bisa juga gitu loh. Ya silakan kalian ini sendiri, bukan salah saya Bu. Saya nggak bilang bahwa salat itu adalah sholawat tadi. Kalian sudah memberitahu begitu, tetapi ayatnya menyatakan itu salat. Mau bilang apa gitu loh Bu. Nah sekarang Ibu tadi mengatakan bahwa Yesus itu dipuji-puji di sholawat, ya diberkatilah dia yang datang dalam nama tinggi, memuji Tuhan, itu nggak apa-apa. Yesus layak menerima pujian, tetapi diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, dia layak menerima itu karena apa di bawahnya? Dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya dia itu Tuhan, makanya dia layak untuk diberkati. Beda konteks Bu, Ibu jangan sok tahu deh. Beda konteks itu. Memang Yesus diberkati, dipuji-puji, dimuliakan bukan karena apa? Karena dia Tuhan. Ya Alkitab kami dengan jelas mengatakan siapa Yesus itu Bu.
Ya, ketika Yesus mengaku anak Allah itu artinya Tuhan, Bu. Itu yang kalian nggak mengerti. Kalian menyamakan konsep kalian, Tuhan kalian yang tauhid itu dengan kami. Kami mengenal Allah Tritunggal. Pengakuan Yesus sebagai anak Allah itu memang jelas dia anak Allah. Ya, tetapi anak Allah itu yang harus Ibu percaya. Belajar dulu deh, apa arti anak Allah. Anak Allah itu ya Tuhan Allah. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Ibu sendiri ngomong. Yesus itu diberkati, ya, Yesus itu dimuliakan, dipuji, disembah karena apa? Karena dia dalam nama Tuhan, dia berasal dari atas dan kembali ke atas. Ya, dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi dia layak menerima pujian itu. Nah, kalau Nabi disolawati itu, apakah dia layak juga menerima pujian? Karena di tempat kami, seorang rasul atau seorang nabi itu bahkan menulis namanya sendiri di Alkitab itu enggak pernah, Bu, enggak berani. Ya, makanya kami itu beda sekali. Rasul itu adalah hamba. Dia tidak pernah mengambil kemuliaan Tuhannya, apalagi sampai dipuji-puji. Bahkan Tuhan memuji ini tidak pernah, Bu. Beda dengan kami gitu loh, ya. Nggak pernah Tuhan memuji rasulnya, nggak pernah memuji nabinya, bahkan mengirim doa tuh nggak pernah, Bu, kayak gitu loh. Ya, jadi salah Ibu, jangan sok tahulah sama ayat orang. Salah, Bu Jamalia. Ibu Jamalia nggak kangen apa sama saya? Udah lama nggak ketemu juga. Kalau masalah kangen-kangen saya juga kangen. Sekarang iya. Saya bantah dulu perkataan Ibu yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Aduh, sebentar. Iya, Pak Nasa. Abis ini ya, Pak ya. Abis ini, iya, abis ini masih live. Buat Israel. Ya, permasalahannya Ibu, kalau Ibu ngotot menyatakan dia itu. Oh iya, ini aja tadi saya udah kepikiran ya. Ini apa iman sebentar tentang iman. TikTok ya. Ikuti iman, ini alurnya. Bukan, Bu Uti menjawab telepon. Ibrani 11 itu. Oh ya udah, saya saya stop dulu ya kalau bawa begitu. itu aja. Tapi Iman ada dasar dari tapinya. segala sesuatu. Pernyataan yang Ibu Uti Ibrani katakan langsung itu aja tidak Ibrani berdalil. ya, Ibrani Kalau 11 Anda mau ayat 1. menyatakan bahwa anak Allah itu sama dengan Allah itu sendiri, Anda salah. Karena Efraim juga menyatakan bahwa dia adalah anak Pertahankanlah Tuhan. imanmu. Anak Tuhan itu Hiduplah adalah dalam iman. Nah, itu aja. dari Hiduplah alegori, dalam yang iman. artinya bahwa dia Ya, adalah maaf ya Pak ya, lupa hamba nih. Allah yang taat. Oh. Jadi kalau kamu menyatakan Iya, bahwa anak Allah iya, itu iya. sama dengan Allah, dan sama besar, berarti Efraim juga sama dengan Allah itu sendiri, karena dia disebut. Kenapa, Bu? Israel juga disebut anak Allah. Terus orang-orang yang berbuat baik juga dikatakan Kenapa, anak Allah. Kenapa, Bu? Sorry, saya ada tamu. Disamakan dengan Allah itu Saya nggak sendiri, ngerti. gitu. Iya, saya nggak dengar. Enggak, gitu loh. Ya, apa Bu Jamalia? Aduh, Ibu Jamalia, apa Ya, sih? Bu Uti. Diulang lagi. nggak ada. Iya, tadi ada tamu, saya nggak dengar. Ntar saya salah jawab. Saya nggak mau ngulang lagi. Udah disebut Ya saja. sudah. Jadi intinya Yesus itu bukan Tuhan. Ibu, terserah Bu. Ini kan kalau Yesus meminta berkat itu sama gitu loh. Ibu Sama ketika Uti Nabi. bukan TikTok ya. Tadi Bu Ya. Jamalia sedang menjelaskan, Ibu langsung menerima telepon ya. Kalau iya, tidak salah terima ya. telepon. Nah, makanya tadi Ibu Jamalia sudah menjelaskan tentang sanggahannya berkaitan dengan Yesus. Ya, kalau nggak mau dijawab ya silakan saja. Tapi kan kalau mau dijawab ya kasih tahu sekali lagi. Kalau nggak mau dijawab, ya, karena tadi Ibu Uti menerima telepon mungkin ya. Iya. Tidak, Bu Pak Hasan Madura, kenapa ini konois? Sepertinya waktunya tinggal 5 menit saja ini untuk satu lagi penanya, dan akan dilanjutkan dengan diskusi bebas. Ya, kayaknya untuk satu penanya lagi nih sisanya. Saya persilahkan kepada Amirli, silahkan. Amirli. Oh iya ya. Tidak- Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini saya mau melanjutkan dari perbincangan ini. Saya mau minta penjelasan atau pendapat Ibu terkait dengan Ibu mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dalam Yohanes 5:30 menyebutkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Yesus. Aku menghakimi sesuatu dengan apa yang ku dengar. Berarti Yesus mendapatkan firman. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendaknya
kehendak yang mengutus aku sebagai utusan. Ini juga dalam Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka itu tahu benar-benar bahwa aku datang dari Bapakmu padamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bahwa di sini Yesus hanyalah seorang utusan, dan di sini juga disebutkan dalam Al-Qur'an juga bahwa ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, dari surat Al-Qur'an 61 ayat 6. Dan di sini juga ada dalam Injil Matius, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Injil Matius 15:24. Dari konteks ini saja kita menjelaskan bahwa pengakuan Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Yesus, berarti Yesus adalah adalah merupakan seorang utusan yang diutus untuk hamba-hambanya, yang disampaikan kepada murid-muridnya. Yesus bisa berbuat adil, bisa menghidupkan orang mati, bisa apa semua itu hanya semua kehendaknya Tuhannya Yesus. Sama dengan Nabi Musa bisa membelah lautan, itu juga kehendaknya Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya mau menanyakan terkait dengan ini, apapun yang dikatakan Yesus itu adalah dari Bapaknya, berarti dari apa yang telah difirmankan Allah kepada Yesus. Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya. Jadi di sini saya mau menanyakan sama Bu Uti, dari sisi mana terkait dengan Yohanes 5:30 ini Yesus sebagai Tuhan? Bahkan di dalam konteks tercatat dan tertulis dalam Bible Bu Uti menyatakan dengan gamblang bahwa Yesus hanya seorang utusan. Yesus bisa apapun yang dikatakan Bu Uti tadi, tapi di dalam Yohanes 5:30 ini dibantah semua karena Yesus hanya seorang utusan. Yesus tidak berbuat apa-apa. Itu yang saya pertanyakan. Pertanyaannya, di sisi manakah dari ketuhanannya Yesus ini kok bisa Ibu Uti mengatakan bahwa Yesus itulah Tuhan itu sendiri? Itu aja sih yang saya tanya. Bu Uti bisa nggak apa-apa Pak, ya boleh. Silakan Bu Uti. Ya, jadi gini Pak, itulah kesalahannya. Tadi saya kutip ayat Al-Qur'an, katanya jangan menafsirkan gitu kan. Nggak boleh, dilarang menafsirkan. Tetapi kalian semua menafsirkan ayat kami seininya aja, sesukanya gitu kan. Ini sebetulnya juga udah rancu gitu loh. Menafsirkan sesukanya. Kan saya udah bilang Tuhan kami tidak sama dengan Tuhan Bapa gitu loh. Masalahnya Tuhan Bapa itu tauhid, cuma satu ya. Jadi ketika dia datang ke dunia ya dialah itu. Jadi ketika dia datang mengaku Tuhan, ya memang dia adalah Tuhan itu. Tetapi kami kan nggak kayak gitu Pak ya. Tuhan yang pertama-tama itu telah dikenal sebagai Allah yang Tritunggal. Yesus datang itu justru dia mengatakan begini loh Pak, aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia bukan saja datang ke dunia itu untuk menjadi hamba, tunduk pada kodrat yang serendah-rendahnya, bahkan dia datang itu untuk mati di kayu salib Pak. Jadi dia itu adalah anak Allah ya. Sekali lagi sama bilang, Yesus itu harus kalian masukkan dalam kategori anak Allah. Kami mengenal Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Yesus ini dia ada dalam kapasitasnya yang anak Allah gitu loh. Anak Allah ini kan di dalam Alkitab ditulis dia tunduk kepada Bapaknya, dia hormat kepada Bapaknya, dia mendahulukan Bapaknya, dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Bapaknya. Tetapi apa Yesus bilang ya? Dia menempatkan dirinya sebagai anak Allah yang tunduk pada Bapaknya, yang menerima firman Bapa, yang diutus Bapa. Itu fine-fine saja buat kami, karena kami mempunyai Allah yang Tritunggal Pak gitu loh. Ya. Nah, sekarang lihat dulu anak Allah ini apa di sini. Selain dia mengatakan dia tidak bisa berbuat apa-apa, kita baca dulu konteksnya yang pertama ya. Kita baca dulu. Dia dan Bapa itu satu ya. Nih, lihat di sini ya. Sesudah itu ada hari raya seorang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem dan di Yohanes 5. Ayat 19 salah nih ya, saya baca ya, ini dia. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Nah, itu dia. Dia mengaku anak, Pak.
Anak itu memang tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab, nah ini, apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Memang dia menempatkan diri yang kedua, Pak ya. Sebab Bapa, ya sebentar. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Nah itu, ya, walaupun Yesus itu katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi pekerjaan-pekerjaan kuasa ilahi itu Yesus punya jauh lebih besar dari Bapa itu. Ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Nah itu, Bapa menghidupkan orang mati, walaupun Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, Bapa menghidupkan orang mati, Yesus juga. Ya, lalu di sini katakan lagi ya, supaya semua orang, mana dia? Mungkin Bapa tidak menghakimi siapapun. Nah ini, ya, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi proses penghakiman ketika dia datang di awan-awan itu, lengkap dengan malaikat-malaikatnya itu, dia sampai hari penghakiman, di hari terakhir orang-orang harus dihakimi itu Yesus yang pegang kendali. Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu tidak terlihat, ya, tidak terlihat, dia itu Allah yang roh. Di sorga nanti yang dipandang orang itu semuanya Yesus. Kami akan berhadapan muka dengan Yesus. Karena apa? Karena Allah yang roh itu sudah diam di dalam diri Yesus, Pak gitu loh. Ini perkataan Yesus sebagai anak Allah. Ya, tetapi nih ya, sebagai anak Allah dia juga mengatakan begini, ya. Ya, anak manusia, anak Allah. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Ini pengakuan Yesus sendiri, ya. Dia mengaku walaupun dia nggak bisa berbuat apa-apa, dia punya tata. Karena aku dan Bapa adalah satu. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kami mengenal Allah yang Tritunggal, Pak. Jadi jangan disama-samakan konsepnya dengan Bapa, ya. Anak Allah itu ya seperti itu loh kondisinya. Tetapi dia itu juga satu dengan Bapa. Oleh sebab itu apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan anak. Apa yang dikuasakan Bapa itu dikuasakan anak. Apa yang dimiliki Bapa itu dimiliki anak. Dia hanya berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia, yang anak Allah. Itu loh, Pak. Itu doang. Murid-muridnya Yesus juga dikatakan anak Allah. Orang Israel juga dikatakan anak Allah. Orang-orang soleh yang zamannya Yesus juga dikatakan anak Allah. Memang iya, Pak. Berarti kalau namanya anak-anak Allah ini kan berarti metafora, Bu. Makanya Bapak, makanya metaforanya adalah orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah. Nah kan itu gitu, kata orang Bapak. Islam, orang tidak Muslim TikTok, itu orang yang soleh. Sekali gitu. lagi tidak TikTok. Nggih. Nah, di sini juga gitu, Bu. Ini kan pernyataannya Yesus sendiri terkait diutus. Pak Amirli dipersingkat saja, Pak Amirli. Maksud saya pengertian yang yang mengutus aku, berarti yang mengutus aku berarti kan seorang utusan, sama dengan Musa juga diutus, itu loh. Jadi di sini sama dengan pernyataan yang sendiri, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel itu tadi. Jadi Pak Amirli, orang perlu Islam yaitu bahwa seorang nabi, seorang utusan. Oke, itu aja. Pak Amirli, bahwa diskusi malam ini temanya siapa yang menyamakan dirinya dengan Allah, itu kira-kira seperti itu. Jadi beberapa kali saya mencoba memotong perkataan, artinya bahwa itu adalah sudah tidak nyambung dengan apa yang dibahas pada malam ini, gitu ya. Baik, apa penjelasan dari Bu Uti? Sebetulnya waktunya habis ini. Ya, monggo. Iya, saya jelasin dulu, Pak. Barang 2 menit ya, Pak. Waktunya habis, tapi saya ingin memberi kesempatan kepada salah satu aja ini, karena dari tadi penanya Kristen tidak ada. Ini ada Pak Satria Injil. Pak Satria Injil, silakan. Saya waktu batasi aja lah 5 menit ya untuk tanya jawabnya berkaitan dengan ini. Nanti ada Om Yuda atau siapa yang akan menjawab dari pihak Muslim. Silakan Pak Satria. Udah makan. Baik, selamat malam. Halo Pak. Teman-teman. Iya, Pak Kusnadi. Mantap. Ya, saya ingin menyampaikan pertama adalah bahwa Yesus itu bukan Isa,
Iya. Karena di dalam Bu kitabnya Uti, itu jelas diam dulu. sekali. Ini sedang Pak Satria ya, Ya, tidak ya. usah menyahuti Bu. Jadi kalau kita ulas sebenarnya panjang sekali. Mulai dari kelahiran, ibunya, terus kemudian kitab-kitabnya, itu semua berbeda. 1% aja berbeda, itu semua pasti beda. Kalau mau dikatakan sama, ya harus membuktikan 100% sama. Ya. Uang palsu dengan uang asli itu bedanya mungkin cuma 0,1%. Jadi makanya kalau sekarang dalil di dalam kitab Injil Kristen dipakai kepada Injilnya Islam, pasti nggak cocok. Artinya bahwa Isa itu adalah nabi, betul, Isa itu adalah nabi. Sedangkan Yesus adalah Tuhan. Ini dua orang yang berbeda. Kebetulan aja namanya mirip dan banyak kemiripan. Ya. Maaf, Kalau Yesus Pak memang Kusnadi, mohon maaf. Malam ini kita membahas tentang siapa yang menyamakan dirinya dengan Allah itu, Pak Kusnadi. Bukan persoalan pembahasan siapakah Yesus, siapakah Isa, bukan. Ya. Baik. Pertanyaannya gini, di Al-Ahzab 36 itu memang di situ diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Terjemahannya di situ adalah selawat. Tapi saya ini coba-coba ngambil huruf Arabnya dan saya masukkan ke dalam Google Translate. Kalau boleh di share screen saya tunjukkan. Tapi ternyata itu terjemahannya adalah doa. Jadi selawat itu doa. Nah, bagaimana pendapat teman-teman yang tadi membawakan makalah? Kenapa kalau kita translate di dalam Google kok itu artinya doa, selawat itu, ya? Nah, kalau mau saya tunjukkan, ya saya akan share screen. Tapi kalau percaya, ya sudah, silakan dicoba aja sendiri. Demikian, terima kasih Pak Yuda. Silakan Pak Yuda untuk menjawab. Aduh, masih gugurutukan itu mic-nya. Halo. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Udah terakhir juga ini. Silakan. Waktu saya keluar dulu ya. Nggak usah. Boleh saya yang jawab Bang Yai. Boleh Pak Usup, boleh. Atau Pak Kang Yuda keluar dulu, masuk lagi Kang. Ya. Ya bentar. Iya, silakan Kang Usup. Oke, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ini yang Kristen nggak perlu ngajarin orang Islam ya, karena orang Islam itu lebih tahu kitabnya gitu. Nah, kenapa kami melarang Anda untuk menerjemahkan Al-Quran kami? Karena Anda tidak paham gitu. Di dalam bahasa Arab itu ada kata pasif dan kata aktif gitu ya. Seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya Muslim yang tadi, kalau Bapak Pak Kusnadi dan Ibu Uti, gurunya Google Translate, Profesor Dr. Google, itu nggak masuk gitu. Assalamualaikum. Halo, testing. Waalaikumsalam. Ya udah bagus sekarang. Sedikit Yuda ya. Jadi interupsi moderator mungkin sedikit bagus diselesaikan dulu Bang Yusuf. Ya. Oke. Jadi biar kalian paham, coba Pak moderator, saya pengen share screen. Halo. Bentar. Tentang bahasa Arab dibacakan aja Pak Usup? Bukan. Kalau yang nggak share screen nggak paham mereka. Aduh, harus dijadikan dulu. Iya, jalan. Udah. Silakan Sup. Silakan Sup. Udah jadi bisa share screen. Di dalam bahasa Arab ya, Pak Kusnadi dengan Ibu Uti Watimena, saya contohkan hal kecil saja, seperti kata-kata ba. Ini artinya menulis. Kalau saya ganti dua ini, nih, jadi kutiba itu bukan menulis lagi artinya, tapi ketetapan. Jadi kalau kata sholawat, shola ya, itu artinya bukan berdoa, tapi menurut Profesor Dr. Google itu berdoa. Kalau berdoa di Al-Ahzab itu bukan yusholluna, bukan kata kerja ini. Yusholluna, bukan ini, salah. Makanya jangan jadi umat terjemahan.
kalaunya mau mengartikan sholawat atau mengartikan berdoa, diganti dulu ya. Kalaunya di dalam bahasa Ibrani itu apa nikut ya, ini diganti dua nih ya, tuh jadi yasiluna. Ya terserah ente lah mau artikan bersalawat atau mau berdoa. Dan dalam kosakata itu pun di dalam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, yusholluna bukan ya yad'una ya, yad'una. Nih kalaunya berdoa Pak Kusnadi, ini kosakatanya doa, baru bisa Anda artikan berdoa. Jadi di dalam surah Al-Ahzab itu lebih tepatnya artinya Allah memberkati Nabi. Makanya saya bilang ada kata pasif, ada kata aktif. Jadi kalau Ibu Utiwati Mena memaksa pemahaman dia, wah itu bersolawat, oh terserah Anda. Pak, itu berdoa. maaf kalau ya, Anda paham nggak? Pak, secara tekstualnya. Jadi jangan kalau ngeyel. bilang saya memaksa, maaf, tadi ayatnya sendiri yang membuktikan bukan saya memaksa, itu kata salah dalam bahasa Inggris. Terserah aja. Bukan saya yang memaksa, itu urusan Anda menulis. Mohon maaf. Al-Qur'an bukan bahasa Inggris. Ya, jadi di situ kesalahan Ibu. Kok Al-Qur'an bukan bahasa Inggris? Al-Qur'an juga Ibu diterjemahkan kan ke dalam bahasa Inggris. Al-Qur'an diterjemahkan ke dalam Itu semua bahasa. diterjemahkan, tapi iya, itu diterjemahkan. Al-Qur'an pun bisa diterjemahkan ke bahasa Pak Indonesia. Pak Usop, dipersilakan untuk menjelaskan apa yang tercantum di dalam Al-Quran. Iya, terjemahannya Yusholluna. La, Yusholluna coba. Jadi yusoluna itu dijelaskan gini, kata-katanya itu yusoluna. Sebentar ya. Iya dulu. Yusoluna. Nah, ini adalah fiil mudhari atau kata kerja yang akan datang sekarang atau yang akan datang. Jadi di dalam perubahan kosakata di dalam Al-Qur'an itu dia ada mempunyai pola-pola. Nah, kalaunya harokatnya saya ganti, yang ini yang saya tandain biru, jadi yasiluna. Boleh itu berdoa. Yasiluna memang berdoa karena dia kata pasif gitu. Tapi kalau harokatnya menjadi yusoluna sesuai dengan kata kerjanya, nah itu artinya Allah lebih tepatnya memberkati. Makanya kan kita pernah mendengar sallallahu alaihi, berkat Allah atasnya. Makanya kosakata akar katanya sholat. Kalau tasdidnya ini saya hilangkan jadi memanggang. Jadi jangan sembarangan untuk menerjemahkan Al-Quran kami. Jadi seperti itu. Baik, itu jawabannya Pak Satria Injil. Dipersilakan Pak Satria Injil. Iya, aku nanggapin sedikit karena kan tadi pertanyaan ditujukan iya. kepada Iya, Pak narasumbernya Kang Yuda. Silakan Kang. Iya. Sebentar, aku mencari apa ya? Sebentar. An-Nur. Di mana ya? Aku lupa lagi. Perempuan. Tunggu ya, sebentar ya. Oh iya, 33 ya. Ya. Kitabah. Oke. Aku share screen ya. Silakan. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ini. Dijadikan host dulu. Co-host sama Pak ini. Sudah belum? Coba. Belum bisa. Pak, oke, bisa. Ini Udah. Silakan. Jadi gini. Aku ambil contoh tentang kata sholawat tadi ya. Pak, maaf saya nggak baca sholawat. Dan aku akan memberikan contoh. Pak. Ada sebuah Pak, maaf, Pak. kata
saya udah keburu malam nih ya, udah malam Ya banget. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Ya, Bu, tetapi nggak apa-apa. tetapi saya cuma mau ngasih tahu dari awal saya tidak bicara tentang sholawat. Yang memberi framing sholawat itu dari pihak kalian, ya, karena saya hanya baca ayat itu salah tadi ya, bukan sholawat. Yang memframing itu kalian sendiri menyebut sholawat. Yang saya baca tadi itu salah gitu loh. Dalam bahasa Inggris salat, dalam bahasa Indonesia juga tulisannya salat, bukan sholawat gitu loh ya. Ya silakan saja. Ya, sambil Saya diperlihatkan tidak. Pak Yuda terjemahan bahasa Indonesianya. Iya bentar. Gini. Nah sekarang kalau Jadi- yang mau memberitahu arti sholawat ya silakan saja. Tetapi yang kita baca Nah, ini tadi aku bukan ngomong sholawat. kapan ya? Yang kita baca tadi bukan sholawat, tadi salat. Kapan ini aku ngomongnya kalau boleh? Ya sudah Pak, Silakan pertanyaan dari saya ini. pamit ya. Silakan. Silakan Bu Uti, silakan. Silakan Bu. Yang sering kita ketahui, ini contoh aja sih, bukan berarti aku lari dari pertanyaan ya. Yang sering kita ketahui, kata kitab itu kan pasti diartikan dengan buku.